Kids, sebelumnya kita sudah membahas tentang misteri tembok besar di Tiongkok. Tapi itu belum semua, ada misteri lainnya loh. Selain kabarnya memakan banyak korban, tapi ternyata selama pembangunannya juga melewati 3 dinasti loh. Tembok raksasa ini masuk dalam daftar 7 keajaiban dunia abad pertengahan dan pada tahun 1987, UNESCO menetapkan tembok besar ini dalam situs-situs besar nasional dan bersejarah dunia. Tembok ini adalah tembok yang berasal dari kumpulan tembok besar yang melintasi 15 wilayah Tiongkok Utara. Dan totalnya butuh 2.500 tahun untuk bisa menyelesaikan pembangunan tembok ini. Wah, lama sekali ya. Pembangunan tembok yang cukup lama ini dimulai dari dinasti Qin dan baru selesai secara total pada masa pemerintahan dinasti Qing. Untuk itu, yuk sekarang kita bahas 3 dinasti yang ikut berperan serta dalam pembuatan tembok raksasa ini. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Tembok besar ini juga dikenal dengan nama tembok sepanjang 10.000 li. Sekarang, mari kita teliti pembangunan tembok besar ini dari dinasti Qin sampai dinasti Ming. Dinasti Qin. Pada masa dinasti Qin inilah, tembok besar ini yang terpisah-pisah disambungkan untuk digunakan sebagai garis pertahanan. Tidak tanggung-tanggung kids, pembangunan yang menghabiskan 9 tahun ini sudah menghabiskan banyak biaya dan juga mengorbankan banyak rakyat yang tidak mampu. Banyaknya korban yang berjatuhan gak hanya berdampak pada kekuatan negaranya saja, tapi pemberontakan dari para petani yang ingin menggulingkan dinasti Qin. Dinasti Han. Pembangunan tembok besar ini juga sempat terhenti akibat pemberontakan para petani pada masa dinasti Qin. Kemudian, pada masa Kaisar Han Wudi berkuasa, proyek renovasi dan pembangunan bagian-bagian tembok kembali dilaksanakan. Kali ini, masa pembangunan tembok berlangsung selama 20 tahun karena ada penambahan panjang menjadi 1.000 km secara keseluruhan. Dinasti Ming. Pembangunan tembok besar ini sempat kembali terhenti pada masa dinasti Han karena Tiongkok pada saat itu sudah memiliki kekuatan militer yang besar. Kemudian, pada masa dinasti Ming, setelah menaklukkan bangsa Mongol, tembok raksasa ini dikonstruksikan kembali. Pada masa ini, catatan panjang dari tembok raksasa ini kembali bertambah menjadi 5.650 km. Di masa ini juga, tembok besar ini mulai dibagi ke dalam 9 distrik yang dilengkapi dengan benteng pertahanan dan pintu gerbang yang berfungsi untuk mengawasi daerah perbatasan. Salah satu bagian yang paling terkenal dari tembok besar yang sering dikunjungi oleh turis adalah daerah Badaling. Daerah ini terletak 70 km di barat laut Beijing dan sudah sempat dibangun kembali pada tahun 1950-an. Nah, itu dia misteri tembok besar ini yang melewati 3 dinasti dalam masa pembuatannya. Siapa yang tertarik berkunjung ke tembok raksasa ini? Nah, kids, Great Kids masih punya misteri dari seluruh dunia yang menarik untuk dibahas loh. Jadi, tetap ikuti program Kistery di channel YouTube Great Kids. Sampai jumpa minggu depan. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!